warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah berkenan menjawab salam dengan semangat. Saya lihat insya Allah yang hadir di sini kelak nanti akan menjadi penghuni surga. Allahumma. Salam itu artinya adalah doa. Saya mendoakan Bapak Ibu yang rawuh pada malam hari ini diucapkan salam assalamualaikum, artinya adalah semoga yang rawuh semua pada malam hari ini diberikan keselamatan dunia akhirat. Allahumma. Diberikan panjang umur. Allahumma. Diberikan rezeki yang melimpah. Allahumma. Yang lagi punya hutang semoga hutangnya lunas. Habis lunas hutang lagi atau tidak? Awas, saya sudah jauh-jauh dari Banyumas mendoakan panjenengan hutangnya lunas. Tapi kalau lunas kok hutang lagi berarti kebangetan. Gila kok betul? Iya Pak ya. Saya doakan yang lagi tidak punya uang pulang dari sini menemukan uang 5 juta. Allahumma. Nemunya di bawah bantalnya suami. Sebelah sini kok jadi amin. Maka kita di tempat yang penuh barokah ini, pulau karo panjenengan harus menata hati kita. Kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tempat ini, acara pada malam hari ini adalah acara yang berkah. Allahumma. Maka silakan yang lagi punya hajat sambil duduk, sambil menengadahkan tangan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hajat kita Allah kabulkan. Allahumma. Saya ulangi sekali lagi, semoga yang jomblo dapat jodoh, yang janda-janda dapat pengganti, bapaknya semoga istrinya tambah solehah. Allahumma. Ulangi lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa syarif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para sesepuh, tokoh masyarakat, tamu undangan yang saya hormati. Wabil khos wonten ngarsanipun Bapak Kepala Desa Bukis Tua, Bapak Haji Rustaka beserta seluruh jajarannya. Tidak lupa tokoh sesepuh Mushola Al-Falah, Ustadz Syahidin, Ustadz Wahidin, Ustadz Su'eb, dan seluruh alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz ustadzah, imam masjid, imam mushola yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga para ulama diberikan panjang umur. Allahumma. Kita semua yang berkumpul pada malam hari ini nadong berkah dari para ulama, dari para kiai, semoga hidup kita tambah baik. Allahumma. Tidak lupa Ketua DKM Mushola Al-Falah Bukis Tua, Bapak Yai Ustadz Kamaluddin, Badan Supe, ibu-ibu Jamiah Mushola Al-Falah yang diketuai oleh Ustadzah Hajah Nurjana. Semua yang hadir pada malam hari ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya. Semua karena kan saya belum kenal. Alhamdulillah, ini perdana saya ngaji di Indramayu. Pertama kali saya diundang oleh Pak Panitia, saya matur, Bapak kulo dari Jawa Tengah, bahasane kulo bahasa halus, bahasa ngapa. Seandainya pun saya diundang ke Indramayu, apakah wong Indramayu paham karo bahasane nyo? Oh, paham? Bisa karo bahasa apa ya? Oh bisa ya? Lagi yang ngomong karo bahasa Indonesia kok bahasa apa? Temenan? Nyong apa bisa? Ah ya, wis pokoknya mungkin nek nyong ngomong jenengan saya minta mantuk-mantuk kayak mau paham. Apa itu mantuk-mantuk? Ah pinter. Saya
saya minta menghargai saya jauh-jauh dari Jawa Tengah, diundang, paham tidak paham, saya minta yang rawuh mantuk-mantuk kayak mau paham. Oke? Setuju nggih? Nah, saya matur suwun kepada seluruh, iya saya campur. Saya campur bahasanya iya. Saya matur sama Pak Panitia serombongan, terima kasih, Masya Allah. Saya yakin di Indramayu banyak kiai, banyak ustadz-ustadzah. Kenapa harus dipanggil dari Jawa Tengah? Kita sama-sama berdoa, ya Allah, semoga acara pada malam hari ini dengan mengharapkan syafaat Rasul, kita hadir pada malam hari ini karena cintanya kita kepada Rasulullah. Allahumma Nabi Putra Abdullah. Iki anaknya kok sregemen, ya Allah. Semangat sekali, jenengan dibayar apa gratisan? Gratis aja semangat begini ya. Saya baru moni belakang gedebuk-gedebuk. Saya mau ngetes dulu suaranya orang yang hadir. Ayo semangat napa mboten nggih? Saya tak jawab, saya nyanyi, jenengan jawab sareng-sareng. Setuju? Ulangi. Nabi Putra Abdullah. Nabi kekasih Allah. Salawat. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi. Kok gak ada suaranya, Bu? Halo? Masih hidup? Saya kalau berdiri di sini terlalu terang, saya nggak melihat wajahnya jenengan. Saya pengen lihat jenengan itu murni ngomong boten. Keluar suaranya apa enggak? Coba saya pengen ngetes laki-laki sama perempuannya kebalik. Laki-laki sama perempuan semangat mana? Nanti suaranya yang paling seru tak kasih kerudung, ya. Saya punya dia kerudung, yo. Sekarang perempuannya dulu, coba 1, 2, 3. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan. Nah, kok nggak ada suaranya ini piye? Sing yang kenapa? Oh jauh nggak pakai mic tapi suaranya nggak kedengeran sampai sini kok. Sholatullah salamullah ala Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Oke, terima kasih. Ada yang pengen hadiah kerudung dari saya, cung ibunya? Ada yang mau? Saya sebentar. Yang tidak punya suami ada? Banyak. Yang janda yang sepuh, cung. Mana ini? Oh yang kudung hijau depan ini. Kudung hijau depan. Iya yang jenengan sini. Buruan tanggal. Ayo. Iya, itu kan tersepuh kayaknya ya. Ya sini. Kita sambut artis kita, Mama Dede. Kudungnya udah panjang banget. Sini. Monggo. Sini naik, Mbak. Naik, pegang tangan saya. Pinter. Alhamdulillah. Saya boleh minta mic-nya satu enggak? Cek. Yuk ngadepin dosian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan saya salah. Jenengan jawab bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya? Aswan. Kok ketawa sih kamu? Namanya siapa, Mbak? Mbak Raswan. Aslinya mana? Aslinya Niki. Dari mana? Dari Bugis. Jauh apa dekat dari sini?
mau sholawat apa? Sholawat apa? Sholawat Jibril, Mikail, apa Israel? Sholawat Maria, bisa atau tidak? Allahumma sholli sholatan. Sekedar. Bisa atau tidak? Bisa. Yuk saya ajari. Halo bapak-bapak, ibu-ibu. Halo bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan kayak tertekan mukanya. Saya minta tangannya diangkat. Diangkat Ayo, tangannya. ya gimana? Gini loh mbak, konsolawatan begini, ya biar yang pada ngantuk pada bangun dulu. Nanti habis ini mau ngajian serius gitu. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu tangannya diangkat. Bapak, ibu-ibu tangannya diangkat. Yo, alhamdulillah pada mau ngangkat tuh. Yo, yang mau ngangkat tangannya tak doakan pulang dari sini dibelikan gelang sama suaminya. Yang bilang amin yang punya suami loh ya. Yang nggak punya suami jangan bilang amin. Yo, astonnya dijunjung yang tinggi. Nanti digeser kanannya mana kanan? Kanan, kanan bu kanan. Kanan yang jenengan. Kanannya mana? Kiri. Yo, diangkat yang tinggi dua-duanya. Yang cinta kepada Kanjeng Nabi astonnya dijunjung. Yo, kita sholawatan bersama-sama nggih. Ayo Bu Sawen yo. Oke sekarang yo. Allahumma sholli sholatan. Banyak banget. Ini pengen hadiah dari saya juga. Berapa? 25.000. Uang 50 atau mau kerudung? Uang kudu ini. Uang sama kerudung. Oh alah Sulaya sih tak boleh 50.000. Cek sebentar, kadang enggak 50.000-nya. Lah kok gak ada ya? Saya tadi kok kena amplop nang jero. Ya, jujur 50.000. Gak usah pun. Terima kasih buat jenengan. Saya cuma minta tolong didoakan karena duafa istri perempuan yang sudah tidak punya suami itu termasuk orang yang disayang oleh Rasul. Maka saya minta kepada panjenengan untuk mendoakan yang rawuh dan didoakan panitianya semoga tambah berkah. Yo doa. Jangan amin, doa jenengan. Kok malah amin jare. Yo bismillahirrahmanirrahim. Amin. Loh kok malah Bismillahirrahmanirrahim. Yo semoga amin. Panitia dan seluruh yang rawuh ayo diberikan sehat terus panjang umur, murah rezeki, hutangnya lunas, sawahnya tambah lebar, sakit berangkat Mekah Madinah. Lalu aku sih ngajari gitu. Amin. Mohon terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kembali 50.000-nya? Yuk sayang. Makasih, sehat-sehat ya.
Semoga doanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yuk bisa turun apa enggak? Awas, sini. Sampun. Alhamdulillah. Sampun? Bisa? Alhamdulillah. Saya shollu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu yang rawuh, kita sama-sama bisa melihat pertama Rasul sangat mencintai orang yang fakir miskin, anak-anak yatim. Nabi itu berkata, anak abal yatim. Kalau ada yatim piatu, ada orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, adalah temannya Rasul. Maka pada malam hari ini saya buka pengajian pada malam hari ini dengan kita sama-sama memberikan rezeki kepada orang-orang yang dicintai Rasul. Semoga saya dan panjenengan dapat syafaatnya di dini wa dunya wal akhirah. Allahumma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa sih kulo dan jenengan kok harus mengadakan Maulid Nabi? Karena kulo karo panjenengan itu terkadang hidupnya kebalik. Untuk mendapatkan ridhonya Allah, saya dan panjenengan harus melewati Kanjeng Nabi terlebih dahulu. Maka kulo karo panjenengan salah setiap hari kita berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Kula karo panjenengan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi sayangnya pada diri kita, kecintaan kita kepada Rasul berbanding lurus dengan kecintaan kita kepada dunia kita. Sama dunia kita tahu, kita paham, kita cinta, tapi kalau ditanyai siapa istrinya Rasul, bahkan kita tidak tahu. Bapak Ibu, ada berapa istrinya Rasul, ada berapa anak-anaknya Rasul, siapa orang tuanya Rasul, kapan dia disusui, siapa yang menyusui yang pertama setelah Nabi disusui oleh ibunya. Kadang pulau karo panjenengan kok tidak tahu. Tapi kalau ditanyain istrinya Raffi Ahmad namanya siapa, Bu? Nah, hafal. Anaknya Raffi Ahmad ada berapa, Bu? Pinter sampai 3 loh, anak sambungnya yo hafal. Sekarang saya tanya, istrinya Nabi Muhammad ada berapa, Bu? Halo? Ada berapa? Ada berapa? Istrinya Nabi ada berapa? Siapa yang berapa? Iya pinter, itu dapat hadiah. Sini. Jangan kayak orang bingung, sini. Kita cek bersama, apakah anak-anak kita tahu siapa Nabi kita sebelumnya. Nih, yo, madep sana Mas. Kalau tidak kuat lambaikan tangan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngomong lah salam kok jawab salam kok. Ayo madep sana. Saya nanya, istrinya Nabi ada berapa? Siapa saja sebutkan. Satu nilainya 5.000. Ayo, orang bisa. Dan ini bisa jawab 11 jadi siapa? Masih sih ngerti batire. Jenengan apal? Kanjeng Nabi Muhammad anak dino. Diem baik. Ayo Mas, ditepati batire, nanti uangnya bangun ya. Nanti uangnya berdua sama dia. Yuk. Nah, saya kepengen tahu anak-anak kita tahu apa enggak. Yuk, madep sana. Sholawatan yang kenceng. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ke ono ing Mekah dino Isnin rolas maulud tahune tahun gajah tahun gajah ibune Siti Aminah namane Sayyid Abdullah garwane Siti Khadijah karo Siti Aisyah karo Siti
Siti Hafsah, Siti Hafsah, Siti Sauda, Siti Romlah, Siti Maimunah, Hindun Zainab, Siti Marfu'ah. Siti Ruqayyah. Kata siapa? Duh, jangan dengarkan bisikan setan. Oh, ini mama. Siti Hafsah, Siti Sauda, Siti Romlah, Siti Maimunah, Hindun Zainab, Siti Sofia, Iya Karo, Karo, Siti Marfu'ah. Bener apa salah? Oh salah. Salah kan tadi udah. Siti Hafsah, Siti Sauda, Siti Romlah, Siti Maimunah, Hindun Zainab, Siti Sofia, lan Siti Juwel. Oh iya. Jadi yang terakhir siapa tadi? Siapa? Juwaidah. Juwaidah. Oh ya wes, berarti hafal 10 kali 5 berarti berapa Bu? 50.000 ya. Jadi kamu 10.000, dia 40.000. Hah? Oh pengunannya ada. Jadi berapa ini? Cepet. Oh alah, saya jadi modal banyak ini ya. Nih kembali 50 ya. Ini kan yang bunyi kan kamu. Ini temennya mau dikasih berapa? Ya wes, nanti ini kan yang jawab 11. Kamu yang jawab nama-namanya. Ini mau dikasih berapa? Wes, nanti dibagi sendiri di belakang ya. Oh, terima kasih. Silakan kembali ke depan, ke belakang. Alhamdulillah, Bapak Ibu, Pulau karo panjenengan sudah menyaksikan. Alhamdulillah, anak-anak kita ada yang bisa menjawab bahwa istrinya Nabi ada 11. Kenapa Bu? Pulau karo panjenengan harus menyebut nama Rasul, istrinya Rasul, agar tertanam pada diri kita. Kita tahu syahadat harus ada Allah, harus ada Nabi Muhammad. Tapi sayangnya ilmu kita tentang Nabi tipis setipis tisu. Padahal kita akademisi, kita sekolah dari SD, SMP, SMA, kadang ada yang kuliah, tapi kalau ditanyain siapa orang tuanya Nabi, gak ada yang paham, lupa. Kemarin saya maulid di mana-mana, anak tak tanyain, ibu orang tua tak tanyain siapa nama ibunya Rasul. Kok dijawab istrinya Rasul, Siti Aminah. Aminah padahal ibunya. Berarti secara tidak langsung ya Allah, Rasul kok difitnah nikah sama ibunya sendiri, saking tidak tahunya. Maka maulidan ini kenapa diadakan? Ayo kita mendekat kepada Rasul. Ya Allah, ya Rasulullah, pantaskah kita orang Bugis tua yang bilang ya Rasulullah isfa'lana, saya minta disyafaati. Pantaskah Rasul memberikan syafaat kepada kita, sedangkan kita saja tidak tahu latar belakangnya Rasulullah. Maaf Bu, orang kalau cinta pasti akan tahu siapa yang kita cintai. Betul apa betul? Halo Ibu, kalau jenengan cinta kepada Syahrini, pasti semua hal tentang Syahrini panjenengan tahu. Syahrini punya baju abaya, orang Bugis tua beli abaya Sahrono. Orang Bugis tua cinta Ayu Ting Ting, beli mukena Ayu Ting Ting. Anaknya dipelajari, istrinya dipelajari, suaminya dipelajari. Kita bilang sama Allah, kita bilang sama Rasul, ya Rasulullah, aku mencintaimu. Tadi sudah nyanyi Nabi Putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, manusia yang ku cinta, manusia yang ku puja. Loh, ini kita sudah ikrar, kita sudah matur, ya Allah aku mencintai Rasulmu.
tapi sayangnya tingkah laku kita tidak mencerminkan kita mencintai Rasulullah. Pangapunten Bapak Ibu, cinta yang kita miliki dalam hati kita akan membawa kemana langkah kita menuju orang yang kita cintai. Saya dari kecil dipondokkan oleh bapak saya. Dari lulusan MI saya mondok di tempatnya Mbah Maimun Zubair. Meskipun di sana saya sering sakit, ya nggak betah. Wong kadang tempatnya panas, santrinya banyak, di pinggir laut airnya nggak ada, airnya asin. Tapi kok alhamdulillah Allah berikan cinta kepada hati kita untuk kuat mondok meskipun nggak lama, kurang lebih 7 tahun. Setelah saya pelajari, kemarin belum lama saya sowan kepada cucu Mbah Maimun Zubair yang diberikan nama Gus Roji Ubab Maimun Zubair. Saya sowan, beliau matur, Zul, lihat Mbah Kulo. Mbah Maimun Zubair itu piantun soleh, piantun alim. Ketika meninggal, mohon maaf Bapak Ibu, usianya mau 100 tahun, tapi ketika mau meninggal, kenapa harus dibawa oleh Allah? Meninggalnya di kota Mekah. Dari sekian banyaknya kota di dunia ini, makam di mana-mana, kenapa Rasul Mbah Maimun harus meninggal di Mekah? Yang paling membuat saya takjub, dari banyaknya makam-makam di Mekah, bahkan di Madinah sekalipun, kenapa Mbah Maimun ketika meninggal orang pada ribut, sini dibawa pulang saja. Jadi santri-santri yang mau ziarah ke makamnya mudah. Saya orang Banyumas, modal 500.000 bisa naik bis turun, bisa ziarah ke makamnya. Tapi kalau dikubur di Mekah, minimal saya harus mengeluarkan 27 juta untuk bisa sowan ke Mekah Madinah. Ternyata Bu, ada rahasia di balik ini semua. Konten gene Al-Quran jelas disampaikan, orang-orang yang cinta akan diberikan cintanya menunjukkan ke jalannya. Anjing Nabi diutus, qul in kuntum tuhibbunallah. Kata Nabi diberikan isyarat oleh Allah, Nabi, siapapun orang yang ingin cinta kepada Allah, syarat mutlaknya satu, harus mengikuti fattabi'uni. Ayo ikut, ayo derek, ayo anut terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi. Maka Mbah Maimun Bu, selain mencintai Nabi, Mbah Maimun juga mencintai istrinya Nabi yang bernama Sayyidah Khadijah. Bahkan ketika beliau Mbah Maimun sedo, ada sholawat yang terkenal, yang viral, yang dikarang oleh Mbah Maimun. Sa'duna fid dunya fauzuna bil ukhra bi khadijatal kubra wa fatimata zahra bi khadijatal kubra wa fatimata zahra. Ya salam. Sa'duna fid fauzuna bil ukhra bi khadijatal wa fatimata zahra bi khadijatal kubra wa fatimata zahra. Sallu ala Nabi Muhammad. Mbah Maimun ketika mimpi, lagi tidur, mimpi lafal ini, Sa'duna fid dunya, hei orang Bugis tua, kalian semua yang ramuh dari manapun asalnya, siapapun orangnya, apapun latar belakangnya, siapapun yang hadir pada malam hari ini, Sa'duna fid dunya, saya dan jenengan bisa bahagia di dunia. Fauzuna fil ukhra, juga bisa kula dan panjenengan bahagia di akhirat. Dengan sebab apa? Bi khadijatal kubra. Ba ini harfu jar. Harfu jar artinya adalah sebab. Bi khadijatal kubra, sebab kula dan panjenengan mengikuti langkahnya Sayyidah Khadijah. Allahumma wa Fatimah Az-Zahra, saya dan jenengan bisa masuk
masuk surga. Semoga dengan harapan apa? Ayo tingkah lakunya Sayyidah Fatimah kita ikuti. Jangankan derek Nabi Pak, jangankan ikut Nabi, jangankan cinta kepada Nabi. Ahlul Baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardifat syubihu bil anjumi zuri mislama qad ja'a fi sunan ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi miwadaraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi miwadaraji atfataya jirotal diwal karami. Bu, ini kita ambil dari Maulid Nabi. Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri, keluarga Nabi ada keluarga yang suci-suci. Nabi, putranya, istrinya, dzurriyyahnya adalah orang yang istimewa. Kalau seandainya kita semua yang hadir pada malam hari ini, ya Rasulullah, aku cinta kepadamu, aku cinta kepada keluargamu, aku ikuti apa yang engkau lakukan. Insya Allah kula dan panjenengan termasuk orang yang beruntung. Allahumma. Nyatanya Bu, Sayyidah Khadijah, Mbah Maimun Zubair mau meninggal diantarkan ke Mekah. Usianya dari Rembang itu hampir 100 tahun. Berangkatnya sehat, bawa santrinya, bawa istrinya sampai ke Mekah, mau Idul Adha, mau haji, kurang beberapa hari. Mbah Maimun pagi-pagi minta diambilkan gunting rambut, diketok jenggotnya, dirapikan rambutnya. Setelah itu minta diambilkan kaca, aku mau ngaca. Setelah diambilkan kaca, tanya, aku ganteng apa ora? Tanya sama santrinya ya bingung, harap ngomong koda, ora mungkin wong anu gulune. Akhirnya gue ganteng sangat Mbah Mun, cakep banget. Setelah kados mekaten, dikiranya hanya mau haji, jebul-jebul ternyata malam-malam Mbah Maimun gerah, Mbah Maimun sakit, Mbah Maimun tiba-tiba dibawa ke rumah sakit. Mendekati subuh beliau meninggal dunia. Yang jadi pertanyaan buat kula dan panjenengan, kenapa dari sekian banyak makom di dunia ini, kenapa Mbah Maimun tidak meninggal di Indramayu, tidak meninggal di Cirebon, tidak meninggal di tempat-tempat lain? Dan ternyata Pak, ada rahasia di balik ini semua. Ketika beliau meninggal di Mekah, orang pada matur, dibawa pulang aja biar dikuburkan di Rembang. Tapi kalau seandainya kula dan panjenengan pireng apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kalimatnya orang usah, nggak usah dibawa pulang. Mbak Maimun mau dikubur di sini kok. Kerajaan Arab Saudi tahu ada orang mulia meninggal, meskipun jauh dari Jawa Tengah, jauh dari Indonesia, meninggal di Mekah. Sini biar dikubur di Jannatul Ma'wa. Kalau orang Arab bilangnya Jannatul Mu'ala. Kalau saya umroh, waktu saya haji, saya sowan teng makamnya Bu. Setelah saya melihat, saya duduk, perempuan tidak boleh masuk ke dalam makam, perempuan hanya boleh di luar makam. Saya perhatikan dari luar, makamnya sama, kuburannya sama, malah mungkin lebih bagus kuburannya orang Bugis tua. Nah, di sini makam biasanya atasnya ada puncuknya, ada apa namanya, keramiknya, ada apa? Mereka apa jenenge? Iya, keramik ya. Terus apa cara bahasanya apa sih di sini? Hah? Paesan, iya lah ya. Anak paesan
itu betul wonten. Di sana itu makamnya sama, cuma digelar pasir, tidak ada yang istimewa. Atasnya cuma dikasih batu besar bruk. Waktunya sebagai tanda di dalamnya ada makamnya. Tapi masya Allah Bu, yang kula karo panjenengan harus iri. Kenapa dari sekian banyaknya makam harus dikuburkan di sana? Karena ketika saya sholat, saya melihat di ujung sebelah kiri ada makam, ada teralisnya, ramai dikunjungi orang. Saya matur sama mutawif, Ustaz, siapa itu yang dikuburkan di sana? Loh kok jawabnya itu Ustazah, yang dimakamkan di sana adalah Sayyidatuna Khadijah. Ternyata cinta yang dipupuk oleh Mbah Maimun, cinta yang diberikan kepada Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah yang pertama yang merewangi apa bahasa Jawa, bahasa Indonesianya, yang membantu dakwahnya Rasulullah sampai beliau mengorbankan hartanya, tenaganya, mau meninggal Bu, mau meninggal Sayyidah Khadijah, bajunya tambalannya 7. Bajunya bukan baju yang mewah, nggak kayak orang Bugis tua mau keluar dari rumah, mau kondangan aja dandannya ngarep lawang kamar itu loh, 1 jam sambil milih baju yang mana yang mau dipakai. Ngono atau ditanyain suami, ngapain lama Bu? Aku lagi milih-milih baju, soalnya nggak punya baju. Padahal baju udah sebegitu banyaknya, 1 lemari penuh baju kita semua. Sayyidatuna Khadijah mau meninggal aja nangis, matur karo suaminya, ya Rasulullah, aku tidak minta apa-apa, aku cuma minta sorbanmu yang engkau sering pakai untuk dakwah, sini mau tak pakai, bajuku sudah tidak ada yang layak lagi. Maka Bu, hidup di zaman seperti ini sudah tidak bisa jenengan nyontoh yang lain, nggak bisa. Rumah tangga macam apa Bu? Kemarin di TV, di TikTok, di YouTube, ya Allah, nikah baru 56 hari cerai. Apa 56 atau berapa hari itu? Belum ada 2 bulan menikah cerai. Makanya kula karo panjenengan hidup di zaman seperti ini, apa yang akan kita cari kalau tidak ikut kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya salawat, salatullah, ibadahnya jenengan Pak Bu, yang sholat, yang sedekah, yang puasa bisa diterima dan bisa tidak. Adini sholat ala Nabi Muhammadin faqbuluha hatman bi ghairi taraddudin. Oh ternyata amalannya kita makbuluha, kadang diterima, kadang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa sholat, kecuali sholawat kepada Nabi, makbuluha hatman bi ghairi taraddudi, sholawat kulolan panjenengan yang akan diterima langsung oleh Nabi Muhammad, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Maka Pak Bu, ada peresmian musola, peresmian masjid seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ayo, masjid dibuat untuk kita tempati atau cuma dibuat toh? Halo ibu-ibu, halo, masih hidup atau enggak? Masih semangat atau udah capek? Ngantuk apa enggak? Ayo ngantuk, kadang namanya ibadah itu tidak ada yang mudah, betul? Betul, termasuk masjid. Matur saya diaturi, ayo Mbak Nuzul peresmian musola. Saya seneng Mbak, jujur.
Kalau ada orang mau, alhamdulillah, kenapa baru diadakan ke sini ya? Masya Allah panasnya itu loh. Ada musola seperti ini Pak Bu. Kula karo panjenengan mau isinya atau tidak tergantung kula karo panjenengan. Kalau masalah bangun, saya yakin orang kalau dikasih kenapa Bang? Oh ya, kon boten muter lagi ya. Kula karo panjenengan Pak, kalau diiming-imingi, wong Bugis tua, ayo sedekah untuk membangun masjid, insya Allah akan dibangunkan rumah di surga. Allahumma. Tapi sayangnya membangun dan mempertahankan isinya itu lebih susah mempertahankan isinya. Betul? Halo Bapak Ibu, saya tanya, jenengan jawab setuju nggih? Saya tanya panjenengan sing rawuh setiap dina masuk ke dalam masjid berapa kali? Halo, yang masuk ke masjid sehari 5 kali Jong? Yang masuk ke masjid itu biasanya yang 5 kali cuma kiainya. Lu jamaahnya subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Astagfirullahaladzim. Nah jadi kita tuh sembahyangnya kapan? Sholatnya kapan? Katanya cinta kepada Rasul, katanya pengen ikuti sunnahnya Rasul, katanya pengen dianggap menjadi umatnya Rasul. Tapi katanya, Cong, segini banyaknya yang tadi malam sholat tahajud. Mbah Yai mau kasih hadiah, mau Mbah Yai tak kali kasih kerudung buat istrinya Mbah Yai. Sini Mbah Yai ya tak kasih kerudung sini. Gak usah naik, gak apa-apa. Kerudungku, halo Mbak asisten, kerudung itu kasih ke bapak yang ada selendokannya hijau. Bapak panitia ya? Oh iya panitianya, alhamdulillah. Ini berarti, ya kasih tuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Syahidin. Siapa Bapak siapa? Bapak Hano. Semoga istrinya tambah solehah. Istrinya, oh ini pantesan. Nah, jenengan dapat hadiah kerudung dari Una itu namanya kulo, Ustazah Nuzul Asroriyah. Makanya saya tuh bikin kerudung biar orang sini tambah kenal, semoga tambah cinta, semoga bisa bersama di dunia sampai di surganya Allah. Allahumma. Saya tanya, orang yang segini banyaknya setiap malam bangun atau tidak? Bangun atau tidak? Sembahyang apa nguyuh? Lah kok malah sing akeh jawabe nguyuh iki lho. Sembahyang apa nguyuh? Bar nguyuh turu meneh apa sembahyang? Astagfirullahaladzim. Ini loh Bu ya Allah, katanya cinta, katanya pingin selamat, katanya pingin kuburannya ada cahayanya, katanya nggak mau kuburannya gelap. Tapi ditanyai sembahyang apa nguyuh, jawab lalu bagaimana kehidupan kula lan panjenengan bisa enak di dunia? Allah sudah memberikan lewat Kanjeng Nabi, wa minal laili fatahajjad nabilatan. Kula karo panjenengan setiap malam ayo padha nglakoni sembahyang tahajud. Gusti Allah matur setiap malam turun ke langit bumi sambil berkata, hei wong Bugis tua, siapapun yang kepengin sesuatu, hal min sa'ilin, apakah ada yang punya hajat wong semene akeh? Halo? Pada punya hajat apa mboten? Punya butuh atau tidak? Butuh duit apa ora? Musuh banget temen burine butuh. Butuh bojo apa ora? Butuh. Ya butuh banget. Butuhnya banyak. Hal min sa'ilin. Orang hidup diwai bojo siji kepengin
kepengin bojo. Astagfirullahaladzim. Pak panitiane sing buri. Diwehi sawah siji kepengin sawah. Diwehi omah siji kepengin omah. Diwehi motor siji kepengin duwe motor. Tanggane tuku motor kepengine ditolak nang motore. Tanggane tuku motor ditolak nang motore ilang. Tanggane tuku sapi ditolak nang sapine mati. Wong zaman sekarang Bu, kalau ada tetangganya punya uang, tangganya sugih, atine panas, ya napa mboten? Nggih. Ya apa kok kene iki jujure kenangan. Anake dhewe duwe masalah, anake dhewe mboten dipikiraken. Kula karo panjenengan mikirin tetanggane. Kadang kula karo panjenengan sirahe mumet. Bukan karena penyakit dari Allah, tapi penyakit dari diri kita sendiri kok. Ada tangganya bangun rumah, kok ulang karo panjenengan yang itu habis berapa ya segitu ya. Perasaan nggak punya uang, tapi kemarin habis tuku motor, sekarang bangun rumah. Gimana kehidupan kita nggak panas dingin Bu? Maka yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita ingin kembali kepada Rasulullah, ayo berhenti suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai pada hari ini ikut kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ikhlas, kami pasrah kehidupan kita, semoga diperbaiki oleh-Mu ya Allah. Allahumma amin. Bu, di rumah saya, di kampung saya, orang itu lagi pada mengeluh, cari kerjaan susah, betul? Cari uang susah, betul? Tapi membuang uang gampang apa susah? Gampang. Milo, Masya Allah, banyak rumah tangga yang diuji faktor ekonomi. Kalau orang dulu Bu, mohon maaf, orang dulu pada kuat bertahan rumah tangga 10 tahun, 20 tahun sampai kakek nenek, nggak ada yang pikiran macam-macam. Wong lagunya zaman dulu, gubuk derita uduh. Aku merasa orang termiskin. Iya. Kok pinter loh berdangdutan. Masya Allah, jangankan gedung. Gimana sih lagunya? Jangankan gedung, gubuk pun aku tak punya. Jangankan permata, uang pun. Iya, tarik sis. Masya Allah, kalau dangdutan juara kabupaten, tapi ditanyain tadi istrinya Kanjeng Nabi, pada diam kabeh. Ini loh Bu, kalau zaman dulu orang nyanyi seperti itu wajar. Ada gubuk derita, orang termiskin di dunia disambungnya gubuk derita. Pagi makan, sore takkan luntur cintaku padamu. Loh Bu, orang zaman dulu ikhlas-ikhlas, suaminya tidak punya ditemani prosesnya. Kalau zaman sekarang sudah susah yang seperti ini. Loh kenapa? Sekarang lagunya pun luar biasa kok. Lagunya Saskia Gotik. Kau pikir hidup ini cuma makan, kau pikir anakku tak butuh makan. Tuh, lo orang sekarang Bu, zaman dulu ibu saya mohon maaf menjadi istri kiai, pergi kemana-mana bedaknya cuma bedak pipa, harganya 1.500, bedaknya bedak tabur. Zaman sekarang mana mau 1.500 Bu. Sekarang pertama diplamir dulu mukanya, pakai foundation. Setelah foundation selesai, belum pakai bedak padat. Bedak padat selesai, belum tambahin lagi kurang merah biar manis. Padahal nggak bisa pakai blaskon, metu saka omah kaya badhe taboki. Lo merah semua kaya habis ditonjoki kok. Setelah itu selesai, belum pakai bensin anis, katanya biar tambah manis. Tapi baik ora iso nganggo, jadi ini depan sampai belakang lurus kayak Islam. Wong wedok
Masya Allah, lagi Bu, selesai belum? Katanya kurang manis, tambahin tai lalat. Cerit. Tahu tai lalat? Andeng-andeng. Barang ngocok, ngaca kurang besar, ayamnya kurang besar, nggak kelihatan. Tambahin lagi tai entok, cerok. Orang kehidupan zaman sekarang. Saya pernah ngerasain di Jakarta, ya Allah, yang gemuk dikuruskan, yang kurus digemukkan, betul. Yang nggak punya dagu dikasih dagu, yang nggak punya hidung kasih hidung. Kenapa bisa seperti ini? Mohon maaf, kulo dan panjenengan sekarang yang dipentingkan adalah penampilan jasmani, rohaninya tidak pernah diurusi. Pengajian, masya Allah, setiap hari ikut majelis taklim sebulan, masya Allah, gardina ngalor ngidul majelis taklim, tapi yang dibaca lagunya lagu yang nggak enak banget didengar. Nopo kalau orang Jawa itu ada nyanyian bojomu sesuk tak silie. Lah bojone tanggane kok disili? Jajal Bu, lagu-lagu yang seperti ini bagaimana tidak merusak mentalnya anak-anak kita? Orang tuanya aja nyanyi kados ngoten. Lah sing lanang padha wae boleh nyanyi napa? Mending tuku sate timbang tuku daripada punya istri, karena punya istri rewel, bikin susah, bikin mati cepet, mendingan jajan di sana-sana. Ini pendapat macam apa Bapak Ibu yang Allah? Maka dengan kembali kepada Rasulullah, ayo kita ikuti, kita masuk ke musola al-falah. Pak, kalau ada adzan setiap hari, hayya 'alal falah, jangan didengar yang adzan siapa. Kalau hanya jenengan yang adzan, oh kaki Rasmudi. Siapa di sini yang adzan? Oh kaki Nasir. Oh Dasir. Jangan dilihat kaki Dasirnya. Jangan Bu. Kalau jenengan cuma oh yang adzan Dasir. Yuk jenengan terserah, mau datang ya monggo, nggak datang ya monggo. Tapi kalau jenengan paham hayya 'alal falah, itu yang manggil bukan kaki Dasir, tapi yang manggil Allah Subhanahu. Berapa banyak orang yang sudah pulang ke alam kubur matur sama Allah, ya Allah, aku minta dikembalikan lagi. Robirjiun, aku pengen balik lagi, aku pengen hidup lagi. Pangapunten Pak Bu, orang yang pengen mati, yang mati kepengen hidup lagi, tidak kepengen jadi petani, bukan. Nggak pengen melanjutkan tugasnya menjadi Pak Kades, Pak Camat, Pak Jenderal sekalipun, bukan. Tapi orang yang meninggal kalimatnya Robirjiun, aku pengen kembali lagi ya Allah, la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla, saya pengen hidup lagi, saya ingin melakukan kebaikan yang pernah saya tinggalkan ketika saya masih hidup. Zamannya saya hidup, ada pengajian, saya nggak mau datang. Ada musola, celuk-celuk, hayya 'alal falah, hayya 'alas sholah, nggak ada yang datang. Subuh-subuh yang sholat, sing adan yo kaki Dasir, sing ngimami yo kaki, sing sembahyang yo kaki. Itu yang ketawa pada kemana? Makanya Pak Bu, membangun musola, membangun masjid itu mudah, tapi yang harus kita pikirkan bersama adalah bagaimana cara kita memakmurkan masjid. Pangapunten, takmir masjid, pemimpin masjid, ayo amanah kepada apa yang orang-orang berikan. Ada sumbangan, ada infak, ada sedekah. Pangapunten, saya derekan guru-guru kula, duitnya aja disimpan baik. Kalau ada sumbangan kotak keliling, uangnya, harapannya orang yang pada sedekah, ini uangnya segera diputarkan biar jadi amal jariah. Jangan malah diumbukna, dimasukkan bekas, padahal kamar mandi orang ana sing bersih, kamar mandi mambu pesing,
musola besar, masjid besar. Kula sering jadi musafir, saya melihat sedih Pak Bu. Masjid sebegitu besarnya, saya masuk ke dalam masjid, nggak ada manusianya, adanya melekai cecek, ating kletek, nggak ada yang nyapu. Kadang sajadah mambune bengi, orang nanas mau kenang bokong wadon, tiwas anak mambune wis kaya mambu batang tikus. Ngetos batang tikus? Iya wis gue mambune apek, nggak pernah dicuci. Maka ketua takmir musola, ketua takmir masjid, ayo kita makmurkan masjid bersama. Sing sedekah semoga tambah banyak, Allahumma. Yang jamaah semoga tambah banyak, Allahumma. Kalau kapan lagi Pak, kalau karo panjenengan ibadah, ayo hayya alal bala. Sing lagi punya hutang, yang lagi ngurusi keluargane, ada ibu-ibu Rasulullah sama Bu cerita curhat, Ustazah bagaimana menghadapi suami-suami kita yang ngomong kalau kita nggak pernah, tapi senengannya malah WA karo bojone tanggane. Wong zaman sekarang lagi pada susah Bu menghadapi rumah tangganya. Makanya kula matur, ayo yang punya masalah apapun itu, musola adalah tempat kita kembali. Tidak ada yang bisa menolong kita Pak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah rumah Allah Pak Bu. Maka monggo kembali kepada tempatnya. Kita gelar sajadah bersama-sama. Kita bisa mengeluh kepada orang, tapi saya yakin belum tentu akan dibawa ke jalan keluarnya. Tapi kalau Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang mau bertakwa, siapa yang berkumpul, siapa yang mau ikut ngaji, insya Allah akan diberikan jalan keluar. Allahumma, Allahumma. Saya itu dari kecil Pak Bu sering diajak oleh bapak saya ziarah ke tempat wali, ziarah kemana-mana. Salah satu yang pernah saya datangi adalah di Bali. Bali itu ada makom, ada wali namanya Wali Pitu. Wali Pitu itu ada yang laki-laki, ada salah satunya perempuan. Perempuan itu namanya Nyi Ageng Khadijah. Dulu aslinya namanya Nyi Ageng Pamecutan. Beliau termasuk salah satu keluarga dari kerajaan Kelungkung Bali. Keluarga yang aslinya adalah Hindu. Di Bali itu agamanya tadinya Hindu. Tapi kenapa kok saya ziarah ke sana? Ternyata ada walinya Allah. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Barat punya Wali Songo, kalau di Bali namanya Wali Pitu. Saya sowan ke tempatnya Sayyidah Khadijah, Nyi Ageng Khadijah. Saya baca sejarahnya. Ada orang perempuan hebat, disowani, didoakan orang banyak, bahkan orang yang tidak kenal seperti saya mau datang ke tempatnya. Saya baca sejarahnya Bu. Ternyata ini barokah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisahnya berasal ketika Nyi Ageng Khadijah dinikahkan sama salah satu putra dari kerajaan Madura. Setelah menikah, Nyi Ageng Khadijah dibawa ke Madura. Lalu di Madura dinikahkan dan diislamkan oleh suaminya. Halo? Halo? Masih dengar? Apa itu tadi? Halo? Siapa tadi namanya? Nyi Ageng Khadijah. Dinikahkan dengan siapa Bu? Katanya halo, hai, halo, halo. Dengar apa enggak? Dengar. Apa itu tadi? Bu. Dinikahkan dengan putra kerajaan Madura. Setelah menikah diislamkan. Ketika sudah menikah Bu, tidak berselang lama beliau ingin pulang ke Bali. Zaman dulu dari Madura ke Bali masih lewat jalur laut dan ditempuh dengan waktu yang cukup lama. Sampai ke Bali, Nyi Ageng Khadijah bingung Pak Bu, saya Islam, saya mau sholat, tapi saya bingung kalau saya sampai ketahuan saya sholat, pasti saya dimarahi oleh bapak saya, anak bapak saya semua Hindu. Akhirnya Nyi Ageng Khadijah umpetan sholatnya.
Ketika maghrib datang, beliau pakai mukena warnanya putih, ngadep ke kiblat sambil matur Allahu Akbar, sholat. Lagi sholat, tiba-tiba ada orang yang memata-matai. Kok dadi ningali Sayyidahnya Ageng Khadijah, kok dadi matur. Kok sekarang Khadijah kok jadi mau sholat pakai mukena warna putih? Zaman itu orang Hindu belum tahu kalau ini adalah ajaran Islam. Dikiranya orang Bali itu kalau maghrib ngadep ke barat pakai putih, ini sedang nyembah leak. Leak itu setannya orang Hindu. Maka orang geger, Khadijah sekarang sudah menyembah leak, mau gak mau ayo kita sama-sama bunuh Khadijah. Dilaporkan kepada bapaknya bingung, ini gimana, mau gak mau aku harus nuruti umatku, harus nuruti rakyatku, tapi ini Khadijah anak kesayanganku. Khadijah tidak bisa menjelaskan apa-apa, Pak. Kalau seandainya dia bilang saya sudah masuk Islam, pasti akan tambah dibunuh oleh bapaknya. Akhirnya cuma matur, Pak, kalau seandainya saya salah, saya harus dibunuh, saya ikhlas. Tapi Bapak kalau mau membunuh saya, Bapak tidak bisa menggunakan pisau, tidak bisa menggunakan pedang, tidak bisa menggunakan parang. Saya sudah menikah dengan orang Madura, saya diajari ilmu kebal dalam diri saya. Yang bisa membunuh saya cuma satu, nih tusuk konde yang saya punya. Silakan nanti jabut dari konde saya, tusukkan ke badan saya. Ada dua kemungkinan. Kalau saya meninggal akan mengeluarkan dua bau aroma. Kalau aroma yang pertama aromanya wangi, berarti aku yang benar, aku tidak pernah menyembah leak. Saya cuma minta, Pak, bikinkan saya tempat buat saya untuk peristirahatan terakhir. Saya nggak mau dibakar. Permintaannya tidak aneh-aneh. Tapi kalau sampai saya dibunuh, saya mengeluarkan aroma yang batin, aroma yang tidak enak, berarti saya salah. Saya ikhlas, buang, nggak usah dibakar, nggak usah dibunuh, biarkan tubuh saya tidak dihormati di dunia maupun di akhirat. Luar biasa keimanannya. Akhirnya benar, orang pada nonton sebalik. Ini tusuk konde dicabut, langsung ditunjukkan. Apa bahasa sininya, Bu? Tusukkan ya, langsung ditusukkan, jelek, mati. Nggak lama kemudian ditunggu, aroma yang keluar adalah aroma yang sangat baik. Bapaknya nangis, Khadijah, ternyata kamu benar, aku yang salah, aku nggak percaya sama omonganmu, aku lebih percaya kepada omongan orang. Sekarang saya sudah tahu, ternyata kamu yang benar, Khadijah. Akhirnya permintaannya diijabah, dibuatkan makam. Dari makamnya yang luar biasa, Bu, tumbuh satu pohon, pohonnya tidak seperti pohon kelapa, tidak seperti pohon beringin, tidak seperti pohon pada umumnya. Yang keluar pohonnya, keluarnya serabut. Gurunya Nyi Ageng Khadijah, jangan dipangkas, ini pohon keluarnya dari rambutnya Nyi Ageng Khadijah. Maka jadi kayak seriwit-seriwit rambut itu. Luar biasa, Pak. Allah kalau udah berkehendak, bukan masalah musyrik, bukan masalah percaya sama aneh-aneh, tapi pulau panjenengan harus kita ikuti keimanan kepada Allah, tidak pernah goyah. Apapun urusan kita, apapun masalah yang sedang kita miliki, jangan berhenti husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kita diuji, apapun masalahnya, kalau kita kembali kepada Allah, wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Meninggal dalam keadaan terbunuh tidak menjadi penghalang buat Nyi Ageng Khadijah untuk tetap mulia. Nyatanya ketika beliau meninggal, orang dari penjuru dunia, orang dari berbagai kota datang mendoakan Nyi Ageng Khadijah. Sedangkan pulau dan panjenengan, besok kalau kita meninggal, apakah ada
ada yang kirim doa kepada kita? Belum tentu. Kalau panjenengan matur, saya punya anak-anak, tergantung anak yang jenengan disuruh ngaji atau tidak, anak yang jenengan suruh istiqomah ibadah atau tidak, jenengan memberikan contoh yang baik untuk anak-anak atau tidak. Mohon maaf Pak Bu, kalau panjenengan ningali saya usia masih 34 tahun, bisa ceramah di mana-mana, diundang ke Taiwan, ke Hong Kong, Jambi, Riau, Kalimantan, bukan karena kecerdasan saya, bukan, tapi saya yakin apa yang saya alami sekarang barokah dari riyadhah orang tua saya. Bapak saya Pak Bu itu puasa 20 tahun, setiap hari puasa 20 tahun, berhenti puasa ketika divonis oleh dokter kena ginjal karena kurang minum air putih, baru beliau tidak melakukan puasa. Sepanjang umurnya bapak saya puasa dan pikiran, nggak pernah makan nasi Pak Bu, daharnya intil. Tahu intil? Apa intil kalau di sini? Oyek, makanan yang terbuat dari singkong, yang diintil-intil itu loh, yang pengganti nasi itu loh. Apa? Gaplek. Iya gaplek, iya. Tiwul. Iya wis itu ya tiwul, nggak apa-apa lah. Iya pokoknya itu nggak pernah makan nasi yang terbuat dari tepung, nggak mau. Ada orang yang jawab, jangan-jangan karena nggak punya beras. Oh salah. Bapak saya orang paling kaya di kampung saya Pak, zamannya masih krisis, zaman nggak ada uang. Bapak saya ngaji, setiap maulid saya yang ikut bukain amplopnya. Satu bulan saja saya buka amplopnya 70 juta Pak. Zaman lagi nggak ada uang pada saat itu. Sawah, beli 70 tempat sawah di kampung saya. Bukan masalah nggak punya beras, bukan masalah nggak punya makan, bukan. Beras sepondok seruangan itu loh isinya beras semua. Tapi kenapa bapak saya puasa? Kenapa bapak saya mau melakukan makan intil setiap hari? Karena apa? Saya paham, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat menanam, bukan tempat untuk panen. Maka jenengan yang lagi diuji sabar. Bismillah ya Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Diuji suaminya, diuji anaknya, diuji keluarganya, rumah tangganya sangat matur kepada Allah. Wasta'inu, aku minta pertolongan ya Allah. Bisabri, pertama sabar, kedua sholat. Lakukan sholat, masuk ke dalam masjid. Yang lain masih tidur, silahkan tidur. Jangan berangkat ke musola. Istrinya diajak, anaknya diajak, minimal setiap malam sholat tahajud 4 rakaat. Syukur-syukur setelah sholat pada baca doanya Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Hafal apa betul? Ayo ulangi lagi. Ini la ilaha illallah, bukan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Satu lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Nah, ini nanti dibaca setelah tahajud sebelum sholat subuh. Jadi syukur alarm jam setengah 4 bangun sholat tahajud, baca doanya Nabi Yunus 40 kali. Setelah baca doa adzan subuh, jangan langsung sholat subuh, sholat fajar rumiyin. 2 sholat fajar khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, baca 2 alam, alamin, alam taro. Pertama alam nasroh, yang kedua alam taro. Hafal nggak betul? Yang pertama surah apa tadi? Alam nasroh. Yang kedua alam taro. Barang siapa sholat fajar membaca alamin, 2 alam ini, insya Allah hidupnya akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma
Setelah itu setelah itu sholat subuh. Setelah sholat subuh, kalau bisa man sholla fil ghoda, barang siapa sholat 2 rakaat jamaah di masjid, setelah sholat jangan buru-buru pergi. Summa ada, kemudian duduk wada'ala dzikir sampai matahari terbit. Orang yang seperti ini pahalanya sebagaimana pahalanya orang yang haji tamatan dengan haji yang sempurna. Allahumma maka kalau karo panjenengan mengeluarkan uang 60 juta buat haji mau, tapi kalau karo panjenengan suruh masuk ke dalam masjid sholat 2 rakaat subuh sampai disambung dengan fajar ngedek apa? Suruk apa bahasanya di sini matahari terbit isyraq suruk nggih, berarti jam 5 kurang lebih 5 lebih 20-an, berarti subuhnya kan jam 4 sampai jam 5.20 berarti cuma 1,5 jam kurang lagi. Jadi jenengan setelah sholat subuh jangan kemana-mana, kok ada duduk kemudian dikirnya apa Mbak Nuzul? Kalau saya pernah ke Jawa Timur minta dikiran karena kehidupan saya susah banget, saya cuma disuruh membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dibaca berapa Mbak Nuzul? 100 kali. Habis subuh ini dibaca, insya Allah tidak sampai 40 hari kehidupan kita sudah mulai ditata oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Ayo, la ilaha illa anta subhanaka untuk minadzalimin. Ini yang dibaca sebelum subuh. Yang sesudah subuh subhanallah walhamdulillah Allahu akbar wala haula illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Dibaca berapa kali? 100 kali. Dan pulau di TikTok saya yang namanya Nuzul Asroria, monggo yang punya TikTok bisa di follow. Setiap hari kalau saya tidak repot, pulau nge-live Pak Bu. Nge-live-nya nopo? Membaca Yasin Fadilah. Yasin Fadilah ijazah dari guru saya Mbak Maimun Zubair. Saya pernah membuktikan ini ketika hidup saya lagi susah, repot, mboten karu-karuan, habis nyaleknya mboten dadi, uangnya habis, entong bebek, entong meri, entong sekandang-kandange, setembelek-tembeleke, utangnya pating kletek Pak. Ya Allah ya Rabbi, Mandiri, BRI, Bank Mekar, beta utangi. Loh, tapi alhamdulillah barokah maca Yasin Fadilah, hutang dilunasi, pengajian pangapunten, saya sampai nolak-nolak. Bukan karena kepintaran saya, bukan. Saya yakin dengan ulama-ulama yang ada di desa sini lebih pinter, lebih alim, lebih bisa baca kitab. Saya cuma dapat berkahnya dari guru saya. Kenapa Mbak Nuzul? Karena saya nyaleknya ikut partainya guru saya. Saya yakin Mbak Mun, saya ikut partainya jenengan, saya tak derek nyalek. Meskipun saya nggak jadi, tetap dikasih berkah sama Allah. Karena saya yakin niat khidmah kepada guru. Kepada guru saja berkah, apalagi kepada Nabi, apalagi kepada keluarganya Nabi. Mbah Maimun 4 tahun Mbak, kuburan dibuka. Kenapa harus dibuka? Saking mulianya Jannatul Mu'ala. Siapa yang mati di situ, insya Allah min ahlil jannah. Allahumma. Maka orang berebut pengen dimakamkan di Jannatul Mu'ala. Setiap 4 tahun persyaratannya harus dibuka makamnya. Mbah Maimun makamnya dibuka 4 tahun. Santri-santri dikasih tahu, ayo doakan, baca Yasin Fadilah, baca Wirdul Latif, baca doa hizib-hizib dibaca. Biar apa? Biar Mbah Maimun tidak perlu dibongkar. Pun kersane
nih di sana saja. Santri yang pengen tilik biar bisa mangkat umroh dan haji. Ternyata apa? 4 tahun tetap dibuka. Orang sudah pada panik. Gimana kabarnya Mbak Maimun? Kalau busuk, kalau bersih, kalau tidak ada jasadnya lagi, harus mau direok, pindah ke makam lain. Tapi kalau dibuka masih ada isinya, pun di situ saja, tidak perlu dibongkar. Putra-putranya pada rawuh, pagi dibongkar, sore-sore baru diumumkan. Putranya takon, tanya sama yang bongkar, Kaifa, pripun kabarnya Mbak Maimun Zubair? Langsung dijawab, Alhamdulillah, Asyik Maimun Zubair mawujud, masih butuh, boten bosok, boten batin, boten rusak. Ini barokah cinta kepada Sayyidah Khadijah, cinta kepada Kanjeng Nabi, cinta kepada Al-Quran. Maka kula yang dan panjenengan sing rawuh pada malam hari ini, Banuzul, dosa saya banyak, ibadah saya kurang. Kita melakukan dosa setiap hari. Apa yang harus kita lakukan? Ayo taqarrub ilallah, cintai kekasih-kekasih Allah. Semoga kula karo panjenengan mendapatkan berkah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah setengah 12 kurang sedikit. Berarti sudah jam 11 lebih seperempat lebih. Terus. Insya Allah saya harus lari ke Sleman, Yogyakarta. Saya pikir pengajian di Sleman besok jam 10 siang. Ternyata di Sleman saya baru tahu dari panitianya, saya naik panggung jam 7 pagi. Padahal dari sini ke sana 7 jam. Itu pun kalau kita tidak berhenti sholat subuh. Tapi yang nggak mungkin, kita harus makan, kita harus istirahat, kita harus sholat subuh. Padahal ini sudah jam setengah 12 kurang sedikit. Saya mohon ikhlasnya dari Bapak Ibu semua yang hadir, seluruh panitia sak rombongan. Semoga ketika hati kita ikhlas, saya ngaji 1,5 jam kurang sedikit. Semoga bermanfaat meskipun sedikit. Allahumma. Maka tadi saya banyaki amalnya, banyaki pesanan titipannya. Kalau ibu-ibu pengen anaknya soleh solehah, kepengen keluarganya sakinah, kepengen keluarganya diberikan berkah, saya punya amalan dari guru saya, Ibu Nyai Mahfudoh, putri pendiri Nahdlatul Ulama, untuk membaca sholawat nariyah sehari 7 kali. Sedikit apa banyak? Sedikit. Maka yang kerso mengamalkan ini, saya dapat 1 tahun yang lalu, saya insya Allah sudah mengamalkan. Kalau yang mengamalkan ini, beliau Ibu Nyai Mahfudoh, putra dari Mbah Yai Wahab Hasbullah, berkata, siapa yang istiqomah membaca sholawat nariyah sehari 7 kali, bibirnya, mulutnya menjadi bibir yang landep. Landep itu artinya apa? Minta apa aja kepada Allah, insya Allah diijabah. Allahumma. Mila monggo saya matur ajas tukum kepada panjenengan sing rawuh, panjenengan jawab qabilna. Sakit napa mboten? Mboten qabil itu ustazah, bukan. Kalau qabil itu sendiri. Kalau ini kan lagi banyak orang. Jadi jawabnya qabilna. Paham nggih? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ijazahkan sholawat nariyah 7 kali dari guru saya Ibu Nyai Mahfudoh, dari abahnya Mbah Yai Wahab Hasbullah, dari gurunya Mbah Hamid Kajoran, dari gurunya lagi yang disambung kepada Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Semoga dengan sholawat nariyah 7 kali hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah sholawat, kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dini wad dunya wal akhirah ala hadiniya bi syafaati Rasulillah wa la kulli niyatin shalihah. Kalau matur ajastukum, panjenengan jawab ajastukum. Ajastukum. Ala hadiniya bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Biasanya kalau nek Maulid Nabi ada mahalul qiyamnya. Nek cara mriki wonten apa mboten? Mahalul qiyam ada atau tidak? Ada. Panjenengan yang masih punya air, airnya dibuka, persiapkan, ditoto hatinya. Oh tadi udah? Mau sampun apa derek? Oh derek. Silakan. Ini saya dapat ijazah dari guru-guru kami. Setiap Maulid Nabi dibaca Maulid Nabi, insya Allah Kanjeng Nabi dipun aturi rawuh. Kalau Kanjeng Nabi rawuh, semoga hajat kita sampaikan wabtahu ilaihil wasilah. Kami bertawasul kepadamu ya Rasulullah, semoga yang hadir semua diberikan keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi faltazzal arsyu darba wa istibshara wastadal kursiyyu haibatan wa waqara وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله لا إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله لا إلا الله والله أكبر ولم تزل مغدرا وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلب بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام.